Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigi Julia Fardo. Hari ini kita akan menjelaskan tentang modul quiz data link layer. Ini kita akan memulai quiz ya. Yang pertama, what identifier is used at the data link layer to uniquely identify an Ethernet device? Ini pengenal apa yang digunakan pada lapisan data link untuk mengidentifikasi perangkat internet secara unik. Jadi saya menjawab C, MAC address. Karena saya madrasah itu diidentifikasi pada lapisan data link oleh alamat MAC mereka yang unik untuk setiap NIC. Alamat IP digunakan di lapisan jaringan dan nomor TCP dan UDP digunakan di lapisan transfer. Dan makanya saya menjawab MAC address. Oke, lanjut yang nomor 2 ya. What attribute of a NIC vault place it at the data link layer of the IOC OSI ya model? Saya jawab juga MAC address. Maksud dari nomor 2 ini, atribut nih apa yang akan menempatkan pada lapisan data link model OSI. Karena bagi saya itu lapisan tautan data mendeskripsikan akses media dan pengalamatan fisik, pengkodean alamat MAC dan NIC. Penempatkannya di lapisan itu. Port dan kabel ditempatkan pada lapisan fisik atau model OSI. Alamat IP ditempatkan di lapisan jaringan. Tumpukan protokol TCP atau IP menjelaskan model yang berbeda. Oke, lanjut ya. Oke, slide 3. Ways to engineering organization define open standard and protocol that apply to the data link layer. Terus tuh, berarti 2 jawaban. Saya menjawab ini. Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IAEA dan D, International Telecommunication Union ATO. Maksud dari nomor 3 ini, 2 organisasi teknik mana yang menentukan standar terbuka dan protokol yang berlaku untuk lapisan data link. Dan ini IANA itu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dan itu menentukan standar dan protokol terbuka berlaku untuk lapisan akses jaringan. Makanya saya menjawab IAEA. 4 ya. What is true concerning physical and logical topologies? Saya menjawab A. Logical topologies refer to how a network transfer data between devices. Maksud dari nomor 4 ini, apa yang benar tentang topologi fisik dan logis? Topologi fisik menunjukkan interkoneksi fisik perangkat. Untuk topologi logis menunjukkan cara jaringan akan mentransfer data antara node yang terhubung. Maka jawabannya A kalau bagi saya ya. What method is used to manage contention-based access on wireless network? Saya menjawab B, GSMA atau CA. Maksud dari nomor 5 ini, metode apa yang digunakan untuk mengelola akses berbasis pertentangan di jaringan nirkabel? Perbedaan CSMA CA itu, kalau CSMA atau CA digunakan dengan teknologi jaringan nirkabel untuk mencegah pertengkaran media. Untuk CSMA atau CD digunakan dengan teknologi Ethernet kabel untuk mempengaruhi pertengkaran media. Makanya saya menjawab CSMA kalau menurut saya. Oke, lanjut 6. A technician has been asked to develop a physical topology for a network that provides level of redundancy with physical topology required that every node
is attached to every outer node on the network. Saya menjawab D. Maksud dari nomor 6 ini, seseorang teknisi telah diminta untuk mengembangkan topologi fisik untuk jaringan yang menyediakan redundansi tingkat tinggi. Topologi fisik mana yang mengharuskan setiap node dilampirkan ke setiap node lain dan jaringan. Maksud dari topologi mesh ini memberikan ketersediaan tinggi karena setiap node terhubung ke semua node lainnya. Topologi mesh dapat ditentukan atau ditemukan di WAN. Topologi mesh parsial juga dapat digunakan di mana beberapa, tetapi tidak semua, titik akhir terhubung satu sama lain ya. Which statement describe the half duplex model of data transmission? Saya menjawab C. Data that is transmitted over the network flow in one direction at a time. Oke, data ini pencatatan mana yang menjelaskan model setengah duplex transmisi data? Oke, half duplex. Kalau simplex itu data hanya dapat mengalir ke suatu arah. Untuk half duplex, data mengalir ke satu arah dalam satu waktu. Untuk duplex penuh, data mengalir ke dua arah pada waktu yang sama. Saya menjawab C. Which is a function of the logical link control LLC stop layer? Saya menjawab D. To identify which network layer protocol is being used. Maksudnya dari nomor 8 ini, apa fungsi dari sublapisan logical link control? Oke, mengidentifikasikan proses akses media yang dilakukan oleh perangkat keras dan menyediakan penyelamatan lapisan data link. Fungsi dari sublapisan MSC, lapisan data link menerima paket layer 3 dan memaketkan ke dalam unit data yang disebut bingkai. Oke, makanya saya menjawab D. Lanjut ya. 9. With data link layer media access control methods with Ethernet user with legacy Ethernet hubs high determinants. Jawabannya D. CSMA atau CD. Maksud dari nomor 9 ini, metode kontrol apa untuk mengakses media lapisan tautan data, manakah yang menggunakan Ethernet dengan hub Ethernet lama. Untuk arti CSM-CD digunakan oleh jaringan Ethernet yang menggunakan hub Ethernet lama. Itulah, makanya saya menjawab CSMA D jawabannya. What are the two suppliers of the OSI model data link layer? Jawabannya adalah 2. Saya memilih MLC dan LLC. Apa 2 sublapisan dari lapisan data link model OSI ya? Lapisan data link dari model OSI dibagi menjadi 2 sublapisan. Sublapisan media access control MLC ya, dan sublapisan logical link control. Makanya saya menjawab BC. Sudah ada jawabannya di Google. Which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation methods used for specific types of media? Saya menjawab data link. Maksud dari nomor 11 ini, lapisan model OSI manakah yang bertanggung jawab untuk menentukan metode enkapsulasi yang digunakan untuk jenis media tertentu. Oke, enkapsulasi itu adalah fungsinya dari lapisan data link. Jenis medianya berbeda, memerlukan enkapsulasi lapisan data link yang berbeda. Maka saya menjawab data link. Lanjut, nomor 12. What type of physical topology can be created by connection all Ethernet cables to a central device? Saya menjawab topologi star. Star itu berangkat yang terhubung ke topologi bintang itu internet terhubung ke hub atau saklar. Oke, lanjut next yang 13. Mana nih? Ini 13. What are two services performed by the data link layer of the OSI?
Oke, kita lanjut ya ke nomor 13 ya. What are two services performed by the data link layer of the OC model? 2. Ini jawabannya 2. Saya memilih A dan C. It provides media access control and perform error detection. Dan C, it saves layer 3 packet and encapsulates their minto frames. Maksud dari nomor 13 ini, apa dua layanan yang dilakukan oleh lapisan data link model OC? Oke. Lapisan data link bertanggung jawab untuk bertukar frame antar node melalui media jaringan fisik. Secara khusus, lapisan tautan data melakukan dua layanan besar. Seperti ini menerima paket layer 3 dan merangkumnya ke dalam bingkai. Ini menyediakan kontrol akses, media, dan melakukan deteksi kesalahannya. Untuk penentuan jalur adalah layanan yang disediakan di lapisan 3. Sekelar lapisan 2 membangun tabel alamat MAC sebagai bagian dari operasinya. Tetapi penentuan jalur bukanlah layanan yang disediakan oleh lapisan data link. Oke, saya menjawab ini. Karena itu saya menjawab ini, A dan C. Oke, nomor terakhir 14. Although GSMA atau CD is still a feature of Ethernet, why is it no longer necessary? Saya menjawab A. The user of full duplex capable layer of list yang kayak tadi ya. Dan 14 ini maksudnya meskipun GSMA atau CD masih merupakan fitur Ethernet, mengapa tidak lagi diperlukan? Oke, kenapa ini nggak bisa diperlukan? Menggunakan skala layer 2 yang beroperasi dalam metode duplex menghilangkan tabrakan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk GSMA CD. Maka saya menjawab A. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bahasa saya kurang lancar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.